Gimana so? Apa? Ulak ya tuh, ulak itu tuh gitu. Apa ya? Ulti gua nggak gua naikin. Ini kan ambil. Ini sepak. Oke, dulu masuk. Nih. OTW. OTW ya. Ya Allah, beli kerja. Cabut gila. Aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Udah azan, gampang nanti lanjut lagi. Allahu Akbar, Allahumma rabb hadhihi dawati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa syarafah wa dazaratal aliyatar rafi'ah wa abshu maqamma mahmulazina wa addah innaka la tukhliqul mi'ad. Ayo pas. Iyalah. Pengertian mahabbah. Pengertian mahabbah adalah hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah, di samping khauf atau takut dan raja atau berharap. Ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seseorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan bumi. Cinta ini akan semakin menggelora dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan membiasakan diri berzikir dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian mahabbah antara lain patuh kepadanya dan membenci sikap yang melawan kepadanya, mengosongkan hati dari segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan seluruh diri kepadanya. Ada es krim di depan, gue cuma punya 10.000 nih, cukup ya. Ada duit jatuh, mungkin punya mbak itu. Mbak, duitnya tadi jatuh. Makasih ya. Ya, hati-hati di jalan ya. Pengertian khauf, hakikat takut kepada Allah SWT atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah SWT. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Rabb-nya secara tegas. Allah SWT memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Secara tegas, ayat di atas menyuruh kepada manusia agar takut terhadap siksa Allah SWT. Ada beberapa lafaz yang maknanya berdekatan dengan al-khawfu atau diantaranya. Al-khawfu artinya rasa takut, sedih, dan gelisah ketika terjadi sesuatu yang tidak disenangi. Al-husnu adalah rasa sedih dan gelisah yang disebabkan oleh hilangnya sesuatu yang bermanfaat atau mendapatkan musibah. Ar-rohbu merupakan padana kata sinonim dari kata al-khawfu, sedangkan al-khosyatu adalah rasa takut yang diiringi dengan penganggungan atas sesuatu yang ditakuti tersebut. Jadi, khauf adalah ketakutan kepada hukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Pengertian raja. Hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan raja. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya, dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka.
Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi hambanya. Jadi, raja adalah mengharapkan ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pengertian tawakal. Hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaharatan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha secara maksimal dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Adapun manfaat tawakal, yang pertama, tercukupinya semua keperluan. Yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tiada henti. Yang kelima, menghargai hasil usaha.